Banjir di Jawa Tengah makin meluas di kawasan Pantura, warga terpaksa mengungsi. Komisi Pemilihan Umum sedang merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu 2024. Jonathan Christie memutus puasa gelar Indonesia selama 30 tahun di sektor tunggal putra turnamen bergengsi All England. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainu Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, massa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia, diikuti oleh sejumlah tokoh bangsa. Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, massa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia rencananya akan digelar 3 hari, mulai hari ini sampai tanggal 20 Maret 2024. Massa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung KPU. Massa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa menilai kecurangan pemilu ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Rencananya unjuk rasa akan digelar selama 3 hari dan puncaknya pada tanggal 20 Maret 2024. Jokowi sudah curang. Yang orang tuli bisa mendengar, yaitu tuntutan tolak pemilu curang. Karena kita sudah melihat dengan mata telanjang bahwa ini adalah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Kami berharap tidak ada pilihan, KPU harus mengumumkan pemenang yang sesungguhnya, yaitu pemenang yang memang harus menang, pemenang yang memenangkan dengan tidak ada kecurangan, pemenang yang memenangkan dengan jujur dan adil. Begitu. Jika tidak, Anda tahu faktanya apa? Bahwa ini akan menimbulkan berpecah belahan, akan menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat. Ya, untuk mengetahui situasi terkini jelang pengumuman hasil pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa dan juga Salam Rahmat di sana. Kita ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Salam, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang hingga kini masih berlangsung di depan gedung KPU? Dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari depan kantor KPU, di mana saat ini masa aksi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Di mana masa aksi juga yang demonstrasi dilakukan pada hari ini yang dipimpin langsung oleh mantan Danjen Kopassus, yakni Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, ini menyebut bahwa salah satu dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di KPU ini juga dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo lantaran dirinya mengaku bahwa terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara yang terjadi di aplikasi Sirekap. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa aksi demonstrasi yang sudah berlangsung sejak pukul 2 siang hari tadi, ini memang masa aksi menyuarakan sejumlah poin-poin tuntutannya dalam aksi demonstrasi pada hari ini. Di antaranya seperti pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, lalu juga menghapuskan politik dinasti, tolak hasil pemilu curang, dan juga melakukan audit forensik sistem IT KPU, dan juga melaksanakan segera hak angket DPR MPR RI yang nantinya akan digulirkan terkait dengan kecurangan pemilu 2024. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwasanya untuk masa aksi yang tergabung dalam aksi pada hari ini merupakan dari sejumlah elemen masyarakat, mulai dari relawan pendukung 01 yakni dari Anies Muhaimin, lalu juga dari relawan pendukung 03 Ganjar dan juga Mahfud. Selain itu juga ada terdapat sejumlah organisasi perempuan dan juga dari elemen masyarakat lainnya seperti dari kalangan mahasiswa. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, siapa dan juga pemirsa, bahwasanya ini memang situasinya semakin sore justru semakin ramai didatangi oleh para aksi demonstran yang ingin menyuarakan tuntutannya.
Bahkan kalau kita bisa lihat Syafa dan juga pemirsa, kalau kami bisa gambarkan yang ada di sebelah kanan saya ini ada aksi pembakaran berupa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masa aksi pada hari ini. Siapa? Baik, terima kasih. Salam rahmat. Selanjutnya kita ke Hadisti Harifah yang ada di dalam gedung KPU. Hadisti, bagaimana jalannya proses rekapitulasi nasional dan kapan KPU akan mengumumkan hasil pemilu 2024? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Dari informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa penetapan hasil pemilu 2024 tidak jadi dilakukan pada hari ini, di mana tadi disampaikan oleh anggota KPU RI Agus Melas bahwa memang terjadi beberapa kendala dan juga perlu adanya pencermatan lebih lanjut, sehingga ini untuk 5 provinsi tersisa terpaksa harus diundur untuk dilakukannya rekapitulasi. Adapun 5 provinsi tersisa tersebut diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Papua, Papua Barat Daya, dan juga Papua Pegunungan. Dan tadi disampaikan bahwa Jawa Barat dan juga wilayah Papua Barat Daya ini dijadwalkan akan dilakukan rekapitulasi pada malam hari ini dalam rapat pleno KPU RI, yakni pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk 3 sisanya, yakni untuk Provinsi Maluku, kemudian Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan, dijadwalkan akan dilakukan rekapitulasi pada esok harinya, yakni Selasa 19 Maret 2024. Dan tadi disampaikan bahwa pada hari ini KPU RI memang sudah selesai juga melakukan rapat pleno, tepatnya pada pagi hari tadi, di mana ini sudah disahkannya untuk panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur, Malaysia, yang mana artinya untuk wilayah PPLN ini secara keseluruhan sudah disahkan rekapitulasinya oleh pihak KPU RI. Dan untuk tingkat nasional sejauh ini KPU RI ini sudah mengesahkan sebanyak 33 provinsi, di mana dari 33 provinsi tersebut terdapat sebanyak 31 provinsi ini diungguli oleh paslon dengan nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebanyak 76 juta. Kemudian disusul oleh pasangan dengan nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar yang mengungguli sebanyak 2 provinsi dengan perolehan suara sebanyak 31 juta. Dan untuk pasangan dengan nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD sejauh ini belum terpantau unggul dalam provinsi manapun dan memperoleh sebanyak 23 suara. Dan Syafa, ini pihak KPU RI memang diberi tenggat untuk menyelesaikan ataupun merampungkan rekapitulasi ini hingga tanggal 20 Maret 2024. Namun jika esok hari ini sudah rampung untuk keseluruhan provinsi, maka ada kemungkinan bahwa penetapan hasil pemilu 2024 akan diumumkan secara resmi pada besok harinya. Syafa, demikian. Baik, terima kasih Hadisti Harifah langsung dari kantor KPU. Sebelumnya tadi ada salam rahmat dari depan gedung KPU dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu pemirsa, PDI Perjuangan menemukan adanya algoritma yang digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud sehingga tidak bisa menembus 17% dalam Pilpres 2024. Hasil audit forensik bahkan menyebut pemilihan Presiden 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran. Kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian
mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres dan Pileg sebanyak 33 provinsi dari total 38 provinsi. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil sementara rekapitulasi menang di 31 provinsi. Dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi, pasangan Capres Prabowo Gibran unggul di 33 provinsi dengan raihan 79.888.902 suara. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 31.118.204 suara dan pasangan Ganjar Mahfud 23.461.344 suara. Komisi Pemilihan Umum optimis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai tepat waktu. Meski terjadi dinamika di tingkat kota, provinsi ataupun luar negeri, KPU yakin masa tenggat penghitungan suara tidak akan terganggu. 7 partai gelombang. Terima kasih. Bisa kita sahkan Bapak Ibu ya. Bismillah sah. Ibu Bapak yang kami hormati, dengan demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, yang kedua adalah untuk pemilu DPR dari Kuala Lumpur. Mas Mbak, tolong tayangnya jangan ditutup dulu. Nah, dengan demikian setelah digabungkan dengan semua PPLN, 128 PPLN, tolong dibuka paling kanan Mas, yang jumlah akhir, supaya kita bisa sama-sama mencatat ya. Untuk pemilu presiden dulu Mas, pemilu presiden. Ya, 128 PPLN. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu mungkin bisa mencatat. Untuk pemilu presiden, pemilu di luar negeri 128 PPLN, data pemilih DPT laki-laki 537.612, DPT perempuan 827.252, total DPT 1364864. Ini setelah mengalami pengurangan yang cukup signifikan ketika PSU Kuala Lumpur. PSU Kuala Lumpur semula DPT-nya 447.000 sekian. Kalau lihat proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Nah, nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional di situ. Tapi prinsipnya setelah rekapitulasi akan langsung penetapan ya, Mas? Bisa saja begitu, tapi tentu kami akan bahas dulu di pleno. Oh, berarti ada kemungkinan walaupun selesai rekapitulasi besok, penetapannya akan tanggal 20? Ya, kemungkinan. Pokoknya gini, yang jelas kami punya ruang gerak sampai tanggal 20 Maret, sebagaimana ketentuan yang sudah diatur, dan kemudian pasti kami optimalkan itu. Jadi sekarang 2 hari terakhir tentu kami berfokus pada rekapitulasi hasil nasional untuk hasil pemilu di tingkat provinsi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan situasi pasca pemilu 2024 masih aman terkendali. Polri telah melakukan pengamanan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Alhamdulillah situasi aman, terkendali, kemudian damai dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu, rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang-undang ya. Artinya segala sesuatu dalam mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan, namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri
akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan, karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat dalam mengungkapkan pendapat, tentu Polri akan mengamankan sebagaimana koridor pada aturan undang-undang yang berlaku. Tentu ada ya terkait dengan pengamanan, dan ini menjadi kewajiban bagi kita atau Polri untuk melakukan pengamanan yang termasuk di dalam operasi Mantap Brata 2024. Yang dikedepankannya adalah kan preemptif dan juga preventif. Itu rekan-rekan. KPU akan langsung tetapkan hasil pemilu usai merampungkan rekapitulasi suara yang tersisa 5 provinsi. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore. Komisi Pemilihan Umum akan segera merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Total, KPU telah menyelesaikan penghitungan perolehan suara di 33 provinsi. Tersisa 5 provinsi yang masih dalam proses rekapitulasi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Dari hasil rekapitulasi di 33 provinsi yang telah rampung, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 31 provinsi. Sementara paslon Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD tercatat berada di peringkat ketiga dari hasil rekapitulasi KPU di 33 provinsi. Sementara untuk di luar negeri, sebanyak 127 PPLN telah melaksanakan rekapitulasi nasional. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden untuk PPLN. Pasangan calon nomor 1, 125110. Pasangan calon nomor 2427 berapa tuh? 871. Pasangan calon nomor 3, 118385. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi terampung rekapitulasi nasional. Sementara itu, batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, meski banyak dugaan kecurangan yang muncul ke publik, apakah KPU akan tetap memutuskan hasil final rekapitulasi, bagaimana legitimasinya? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami di studio ada pakar politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Prof. Ikrar, apa kabar? Baik, selamat sore apa? Ya, terima kasih sudah hadir di studio iNews, Prof. Ya. Nah, Prof, KPU tadinya akan mengumumkan hasil pemilu pada hari ini, namun kemudian rencananya diumumkan pada esok hari. Nah, apa yang biasanya terjadi dalam sebuah proses rekapitulasi, Prof? Ya, memang terus terang ya, ini melakukan rekapitulasi suara pemilu di seluruh Indonesia ya, bukan suatu perkara mudah ya. Bukan untuk pemilu presiden, sebab kalau pilpres itu gampang, cuma 3 calon. Tapi kan untuk pileg itu kan banyak sekali. Belum lagi di sini kan ada DPR, ada DPRD tingkat 2 gitu kan. Kemudian ada DPD juga ya, itu DPRD juga ada tingkat 1 juga ya. Itu lebih kompleks, maksud saya lebih kompleks. Ada tahu ya persoalan itu kecurangannya juga lebih ruwet ya dibandingkan dengan pemilu presiden gitu kan. Dan kita juga tahu di luar negeri pun kan ada juga yang kemudian ada pemilu susulan ya, seperti yang terjadi di Malaysia ya. Dan kemudian ada juga kekacauan dalam pemilihan umum di beberapa negara ya, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, khususnya di New York, kemudian juga ada di London ya, beberapa orang yang kemudian tidak bisa memilih karena katanya mereka tidak boleh atau tidak memiliki hak untuk melakukan pemilu di daerah tersebut, di negara tersebut, tapi harus di Jakarta dan sebagainya ya. Dan kalau memang KPU itu bisa selesai malam ini dan akan diumumkan besok gitu, itu buat saya hebat juga gitu kan. Walaupun bukan mustahil ya, pasti persoalan-persoalan yang yang muncul ya, seperti masalah misalnya tuntutan akan
apakah itu angkanya benar atau enggak itu pasti akan muncul ya. Tapi ada satu hal yang menurut saya juga patut dibanggakan ya, khususnya oleh paslon nomor 3 ya, karena paslon nomor 3 itu untuk negara di Amerika Serikat itu menang di atas angka 50% ya. Kemudian di Australia juga menang juga ya, dan di beberapa negara Eropa yang memang tingkat kesadaran politik mahasiswanya atau penduduknya tinggi, itu juga mereka menang ya. Jadi itu yang kemudian saya lihat, oh berarti masih ada apa istilahnya itu orang-orang juga ya, bahkan di Washington DC itu kalau nggak salah paslon nomor 3 itu memenangi pemilihan umum di daerah sana untuk pilpres ya. Dan nomor 2 kayaknya juga tidak bisa menang di Washington DC begitu. Baik, Prof, ini kan sudah masuk ke tahapan final ya, rekapitulasi suara secara nasional di KPU Pusat. Lantas bagaimana kita bisa tetap mengawasi jalannya pemilu ini di tahap akhir ini, di penghitungan tahap akhir ini betul-betul berjalan luber dan jurdil begitu, Prof? Ya, terus terang ya, ini kan persoalan yang tadi saya bilang penghitungan suara untuk calon legislatif tuh masih banyak yang muncul ya. Nah, mudah-mudahan sih persoalan ini selesai. Saya beri contoh misalnya waktu 2 minggu yang lalu ya, itu kalau nggak salah bagaimana meloncatnya secara drastis suara dari PSI misalnya kan. Dan kemudian juga suara dari Partai Gelora juga cukup naik ya, walaupun itu tidak berpengaruh besar. Tapi PSI itu sangat signifikan, dan kemudian itu yang kemudian sangat mengejutkan ya, dan banyak orang ya, termasuk juga baik itu pengamat pemilu ataupun kemudian teman-teman dari civil society ya, itu kemudian sampai kemudian memberikan komentar macam-macam ya terhadap kenaikan yang sangat drastis dari PSI tersebut begitu. Baik, nah Prof Ikrar, ini yang menarik dari hasil rekapitulasi suara nasional sementara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 31 provinsi. Namun di sisi lain banyak pihak yang mencium aroma kecurangan di pemilu 2024. Apakah ini bisa dibuktikan, Prof? Ya, kalau terus terang ya, kalau persoalan dibuktikan atau tidak itu udah pasti bisa sebetulnya ya. Kalau misalnya lagi-lagi ya, semua yang menjadi saksi itu memiliki keberanian politik atau hukum ya, dalam menjadi saksi nanti di apa namanya itu, baik itu di MK ataupun di sidang-sidang yang lain ya, termasuk juga kalau nanti hak angket itu jadi dimajukan ya. Karena kan kita tahu ya, itu kan tidak sedikit tekanan-tekanan yang muncul ya. Saya beri contoh misalnya ketika PDIP mengatakan bahwa akan ada seorang Kapolda yang akan kemudian memberikan kesaksian ya, itu karena dia masih merupakan bagian dari institusi resmi dari polisi, itu belum apa-apa, dia juga mendapatkan tekanan yang cukup besar ya dari institusinya begitu, bahkan dari Kapolri sendiri begitu kan. Jadi inilah yang kemudian kita katakan bahwa bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan saksi-saksi yang benar-benar independen ya, dan memiliki satu keberanian politik untuk kemudian mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Baik, lantas Prof, seperti apa kans hak angket yang rencananya akan digulirkan di DPR? Karena kalau kita lihat situasinya sekarang ini sepertinya dinamikanya mulai meredup ya, Prof? Enggak juga ya, kalau saya katakan enggak juga ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bahwa hak angket ini adalah pertaruhan politik ya, bukan saja untuk paslon, untuk partai-partai yang ada di paslon nomor 1 ya, nomor 3 ya, tapi juga untuk paslon nomor 2. Makanya saya mengatakan ya bahwa sebetulnya ya, demi perbaikan pemilu ke depan harusnya partai-partai yang menjadi pendukung paslon nomor 2 itu juga harusnya mendukung. Karena ini adalah kalau dalam politik ini disebut sebagai bipartisan ya. Bipartisan tuh baik mereka yang dia ada di oposisi maupun yang ada di pemerintahan, itu sebenarnya sama-sama memiliki kepentingan untuk membongkar ya hal-hal yang boleh dikatakan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilu yang lalu. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu nanti pemilu 2029 kan kerjasama politik atau koalisi politiknya kan akan berubah lagi, gitu kan? Jadi jangan sampai kemudian apa yang terjadi pada pemilu 2024 ini akan terulang
pada pemilu 2029 ataupun pada 2034 begitu. Baik. Makanya buat saya hak angket itu harus didukung oleh semua fraksi yang ada di DPR begitu. Baik, tapi Prof, hasil dari hak angket ini kan tidak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu ya Prof ya. Tapi kalau seandainya memang terbukti ada kecurangan di pemilu 2024 di DPR dalam hak angket ini, bagaimana dengan legitimasi hasil rekapitulasi suara nasional KPU? Ya, ini memang belum pernah terjadi untuk tingkat nasional ya. Tapi kalau untuk tingkat pilkada itu pernah terjadi ya. Dan kemudian MK itu memutuskan bahwa itu harus ada pemilu ulang gitu. Jadi pemilu yang itu tidak dianggap atau dibatalkan gitu. Tapi untuk nasional ini memang belum pernah terjadi ya. Tapi ini bukan persoalan kita akan misalnya apakah akan menjatuhkan presiden atau membatalkan hasil pemilu, tapi paling tidak ya kecurangan-kecurangan macam apa saja ya yang kemudian dilakukan dan bagaimana perbaikannya di masa depan, baik dalam artian pelaksanaannya maupun dalam artian pembuatan undang-undangnya atau revisi undang-undang ya, atau pembuatan undang-undang baru, itu juga menurut saya jadi suatu yang sangat penting. Kenapa demikian? Kan ini baru pertama kali dalam sejarah pemilu ya, bahwa seorang presiden itu ikut langsung di dalam mempengaruhi atau melakukan intervensi di dalam pemilu, khususnya pemilu presiden ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu di situ ada sosok anak sulungnya yang ikut di dalam pemilu tersebut ya. Makanya kemudian patut diduga bahwa presiden pasti akan menggunakan berbagai cara ya, termasuk kekuasaan yang dimilikinya ya untuk mempengaruhi baik itu proses maupun hasil dari pemilu presiden itu sendiri begitu. Baik. Kalau menurut Prof Ikrar nih, bagaimana menguji taji Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perselisihan hasil pemilu jika nantinya sudah ada pengumuman resmi dari KPU bagi pihak-pihak yang merasa ada dugaan kecurangan dalam pemilu, perlukah untuk tetap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Ya, kalau ke Mahkamah Konstitusi udah pasti akan terjadi ya, baik itu terkait dengan pemilu presiden apalagi pemilu legislatif ya. Kenapa demikian? Karena pasti ya banyak orang-orang yang merasa misalnya dalam tanda kutip tidak diuntungkan dalam proses pemilu sekarang ya, apalagi kalau mereka kemudian melihat ya khususnya yang legislatif itu kalau misalnya mereka kemudian tidak diuntungkan bahkan oleh teman separtainya sendiri, makanya bukan mustahil ini akan rame ya, atau dengan teman partai lain juga ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, ini kan pemilu ini sangat ketat dalam perjuangan untuk mendapatkan kursi legislatif khususnya ya. Bukan mustahil itu pada tingkatan nasional itu akan terjadi upaya-upaya dari masing-masing caleg untuk kemudian bisa memperoleh angka tertinggi ya. Dan Anda juga tahu bahwa tidak sedikit itu yang kemudian rame di situ begitu. Oke. Baik. Terima kasih Profesor Ikrar Nusa Bakti, pakar politik, telah hadir di studio iNews. Prof, salam sehat selalu dan selamat Anda juga sehat waktu ya. Berbuka puasa, Prof. Terima kasih. Baik, pemirsa, banjir bandang akibat 6 tanggul jebol di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kian meluas. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan kali ini bersama saya Bima Natenaya kita ke informasi berikutnya. Bulan Ramadan identik dengan pasar sore Ramadan yang menjual berbagai menu takjil untuk berbuka puasa. Di Yogyakarta, setiap Ramadan, Kampung Ramadan Jogokarian selalu ramai dengan pengunjung yang berbelanja makanan untuk berbuka puasa. Kampung Ramadan Jogokarian
yang berlokasi di Jalan Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu takjil. Aneka menu tradisional dan kekinian dijajakan oleh sekitar 300 lebih lapak UMKM. Warga yang datang rela antri demi menikmati aneka jajanan seperti sate ayam, jajanan pasar, pecel, dimsum, dan Korean food. Tidak hanya itu, aneka minuman menyegarkan juga bisa ditemui di sini. Menurut aku seru banget sih, seru banget. Terus yang penjualnya juga rame dari ujung ke ujung. Semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di Kampung Jogokarian ini. Setiap Ramadan selalu kesini kah? Iya. Pasti. Kangen pasti dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan ya eventnya setahun sekali gitu pas bulan puasa aja. Selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokarian juga digelar untuk meningkatkan perekonomian warga Yogyakarta. Alhamdulillah untuk Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini adalah yang ke-20 dan kita mengambil tema 20 tahun perjalanan Kampung Ramadan Jogokarian. Untuk jumlah stand ya Mas? Ya, jumlah stand berapa Mas? Tahun ini kita lebih dari 300 pedagang membuka stand di Kampung Ramadan Jogokarian ini sepanjang jalan Kampung Ramadan Jogokarian. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka. Jajanan yang dijual dengan harga terjangkau. Selain bisa dibawa pulang, warga bisa menikmati makanan di lokasi. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Ratna, iNews melaporkan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, warga memilih berbuka puasa dengan lemang atau dalam bahasa Mandailing disebut lomang. Penjualannya pun meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Lemang atau bahasa Mandailingnya disebut lomang adalah makanan khas Medan yang terbuat dari beras ketan. Beras ini dicampur dengan santan kelapa, digulung daun pisang kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu. Kemudian bambu berisi lomang dibakar sampai matang. Salah satu tempat penjualan lomang yang banyak dicari adalah Lomang Panas Jaya yang berada di Jalan Flamboyan Raya Medan, Sumatera Utara. Lomang di sini menjadi favorit warga Medan karena rasanya yang gurih dan terasa berlemak. Lemaknya itu memang betul kayak gurih gitu ya Bang ya, karena memang santannya asin kan, dan terasa lah, lemaknya terasa. Kalau harganya sih standar lah Bang, standar 35.000 satu itu udah bisa kami berempat, kadang nggak habis juga Bang kalau buka puasa kan. Berarti cocok untuk berbuka nih ya Bu? Untuk satu porsi lemang panas dibanderol dengan harga Rp35.000. Satu batang bambu bisa menjadi 15 potong bagian lomang. Lomang bisa dinikmati dengan menambahkan selai serikaya, kari, tape, durian, rendang, atau jenis selai lainnya. Namun di sini lomang hanya disajikan dengan selai serikaya. Meski hanya dengan selai serikaya, namun penjualan lomang saat Ramadan kali ini mengalami kenaikan 2 kali lipat dibanding hari biasa. Bahkan bisa mencapai 250 batang per harinya. Bulan Ramadan alhamdulillah ada peningkatan lah dari hari-hari biasanya. Yang biasa 200 jadi 250 bang Ramadan ini. Semua lomang yang dijual di sini langsung dibuat di hari yang sama, sehingga lomang yang tersaji selalu baru. Proses pembakaran lomang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Jika es cendol umumnya hanya disajikan dengan santan dan tapai ketan, kini di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada es cendol yang dipadukan dengan buah durian segar. Es cendol durian ini menjadi salah satu minuman favorit bagi penikmat kuliner karena memiliki rasa gurih dan manis. Pasalnya, bahan baku es cendol yang digunakan merupakan kualitas terbaik seperti santan murni, gula aren, buah durian yang dipadukan dengan es serut. Cendol klasik
plus durian, Bang. Kenapa? Karena di sini cendolnya gemoy-gemoy, semok-semok, dan juga semuanya diolah dengan bahan-bahan yang murni, seperti santan yang murni, gula merah yang murni, dan juga durian yang masih fresh. Tidak hanya menjadi menu favorit untuk berbuka puasa, es cendol durian juga memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan karena mengandung banyak gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin, hingga zat besi. Cendol duren enaknya, manisnya pas. Cendolnya gemoy-gemoy. Dorennya juga tebel, mantap. Satu porsi es cendol durian dibanderol dengan harga Rp10.000 dan selama bulan Ramadan, ratusan porsi es cendol durian habis diserbu penikmat minuman segar. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainus melaporkan. Pemirsa, di Kota Medan, Sumatera Utara, ada sebuah masjid yang dibangun di tahun 1854, namun masih kokoh hingga sekarang. Masjid yang kental dengan budaya Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan, peninggalan Kesultanan Delhi. Masjid Raya Al-Usmani, atau yang sering disebut warga sekitar sebagai Masjid Kuning, terletak di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid peninggalan Kerajaan Delhi oleh Sultan Osman Perkasa Alam, yakni Sultan ke-7 tahun 1854 ini, merupakan masjid tertua di Kota Medan yang telah berumur 170 tahun, yang menjadi kebanggaan warga pesisir Kota Medan. Memiliki warna khas Melayu yakni dominan kuning, Masjid Raya Al-Osmani ini memiliki gabungan struktur bangunan berbagai negara, yakni Melayu, Eropa, Cina, dan Turki. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Bangunan masjid ini terdiri dari berbagai negara, ada Eropa, ada Cina, ada Turki. Kemudian masjid bersejarah ini sebagai cagar budaya Kota Medan yang menjadi masjid tertua di Kota Medan. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Osmani ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat tarawih, iftar jama'i atau berbuka puasa bersama, tadarus, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum segera merampungkan rekapitulasi suara yang tersisa di 5 provinsi dan akan langsung menetapkannya pada saat hasil pemilunya akan dikeluarkan. Ayo sore akan segera kembali. Masih di Ayu Sore pemirsa, jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, masa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia rencananya akan digelar 3 hari, mulai dari hari ini sampai tanggal 20 Maret 2024. Masa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum. Masa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Masa menilai kecurangan pemilu 2024 ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Rencananya unjuk rasa akan digelar selama 3 hari dengan puncaknya pada tanggal 20 Maret 2024. Orang tuli bisa mendengar, yaitu tuntutan tolak pemilu curang. Karena kita sudah melihat dengan mata telanjang bahwa ini adalah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Kami berharap tidak ada pilihan, KPU harus mengumumkan pemenang yang sesungguhnya, yaitu pemenang yang memang harus menang, pemenang yang memenangkan dengan tidak ada kecurangan, pemenang yang memenangkan dengan jujur dan adil. Begitu. Jika tidak, Anda tahu faktanya apa? Bahwa ini akan menimbulkan perpecah belahan, akan menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan situasi pasca pemilu masih akan aman terkendali. Polri telah melakukan pengamanan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Alhamdulillah situasi aman, terkendali, kemudian damai dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang-undang ya. Artinya segala sesuatu dalam mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan, namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat dalam mengungkapkan pendapat, tentu Polri akan mengamankan sebagaimana koridor pada aturan undang-undang yang berlaku. Tentu ada ya terkait dengan pengamanan dan ini menjadi kewajiban bagi kita atau Polri untuk melakukan pengamanan yang termasuk di dalam operasi Mantap Brata 2024. Yang dikedepankannya adalah kan preemptif dan juga preventif. Itu rekan-rekan. Komisi Pemilihan Umum sedang merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Tersisa 5 provinsi yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum akan segera merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Total, KPU telah menyelesaikan penghitungan perolehan suara di 33 provinsi. Tersisa 5 provinsi yang masih dalam proses rekapitulasi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Dari hasil rekapitulasi di 33 provinsi yang telah rampung, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 31 provinsi. Sementara paslon Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD tercatat berada di peringkat ketiga dari hasil rekapitulasi KPU di 33 provinsi. Sementara untuk di luar negeri, sebanyak 127 PPLN telah melaksanakan rekapitulasi nasional. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden untuk PPLN. Pasangan calon nomor 1, 125110. Pasangan calon nomor 2427, berapa tuh? 871. Pasangan calon nomor 3, 118385. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi terampung rekapitulasi nasional. Sementara itu, batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan bahas lengkapnya bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti dan juga akan bergabung bersama kami nanti dosen pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini. Saya ke Pak Ray terlebih dahulu. Selamat malam Pak Ray. Malam Bung. Iya. Pak Ray, ini kan akhirnya setelah kemarin drama rekapitulasi, Sirekap dan segala macam, akhirnya nih KPU sudah dekat ke penetapan. Walaupun mungkin kita belum bisa pastikan kapan ya Pak ya, antara hari ini atau besok gitu Pak. Tapi jika Anda melihat penetapan ini Pak, di tengah banyaknya narasi kecurangan, kemudian banyaknya suara negatif dari masyarakat terkait dengan pemilu ini, apakah penetapan pemilu sekarang ini ada di dalam situasi yang ideal? Kalau itu bukan soal ideal atau tidak, tapi memang soal jadwal. Karena jadwalnya pertanggal 25 maksimal perolehan suara pilpres itu sudah ditetapkan. Itu persoalannya. Gitu. Kalaupun tidak ditetapkan, ya paling mungkin ditoleransi beberapa hari, tapi lebih dari itu sulit. Karena jadwal ini sudah dibuat sedemikian rupa, yang kalau satu molor bisa berakibat kepada molornya seluruh tahapan. Dan akibatnya kemudian bisa saja per tanggal 20 Oktober ya presiden yang semestinya sudah dilantik nggak dilantik.
Karena apa? Karena tahapan pelaksanaan pemilu yang molor ini yang mengakibatkan pasti ada rentetannya ke belakang juga menjadi molor. Nah, oleh karena itu ini bukan persoalan apakah perhitungannya ini macam-macam dan sebagainya, tetapi ya karena jadwalnya tidak harus memastikan tanggal 20 Maret ini ditetapkan oleh itu tingkat pilpres itu. Nah, tapi memang mungkin perlu dilihat dari dua aspek ya. Aspek pertama khusus penghitungan suaranya sendiri. Kalau khusus penghitungan suaranya sendiri, ya bisa saja tidak ada kendala khusus penghitungan suara ya. Artinya seperti yang dilakukan sekarang rekapitulasi berjenjang dari tahapan TPS sampai ke tingkat nasional gitu ya, dihitung, dicocokkan macam-macam dan sebagainya itu mungkin tidak ada kendala yang cukup berarti. Kalaupun ada kendala biasanya kan ya dilalui dengan cara pertama diminta diulang kembali pada TPS yang dianggap bermasalah itu. Atau yang kedua ya dilalui begitu aja di tengah proses nanti diberitakan aja oleh KPU bahwa misalnya paslon nomor sekian itu ya melakukan proses terhadap penghitungan suara. Nah biasanya begitu. Ini tapi ini satu sendiri. Tapi penghitungan suara yang selesai tidak dengan sendirinya mengindikasikan tahapannya benar gitu loh. Nah itu yang saya maksud ini dua hal yang berbeda. Jadi tahapannya boleh saja sesuatu yang sangat atau bukan, penghitungan suaranya boleh jadi dilakukan dengan tepat, tapi itu tidak dengan sendirinya mengabaikan kemungkinan proses terhadap pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara jurdil. Gitu. Nah, misalnya soal dugaan adanya bagi-bagi bansos oleh presiden, kan panggilan-panggilan kepada kepala desa, ya yang dilakukan. Nah, itu tidak dengan sendirinya menghilangkan proses-proses itu. Meskipun penghitungan suara itu telah ditetapkan. Nah inilah menurut saya yang seringkali kita itu sedikit dikaburkan. Gitu. Sebab kalau seolah-olah penghitungan suara sudah selesai, maka persoalan-persoalan yang dilakukan sebelum tahap penghitungan suara itu seperti terabaikan. Dianggap sudah tidak ada. Ini yang jadi masalah. Akibatnya kemudian ada suasana di mana ya mereka yang berlaku di dalam pilpres atau pileg seperti mengabaikan proses dan tahapan pelaksanaan pemilu dengan melakukan berbagai kecurangan karena mereka tahu yang penting itu menang. Kalau udah menang nanti berbagai kecurangan ini akan dianggap nggak ada gitu. Apalagi suaranya seperti kelihatan sekarang misalnya dari quick count itu yang cukup lebar kan gitu. Nah dengan mendasarkan diri pada cakupan suara yang begitu besar itu makin menguatkan untuk seolah-olah menghapuskan ya berbagai praktek kecurangan yang terjadi sebelumnya. Ya, jadi Pak Rey sebenarnya langkah yang gimana? Pak Rey, jadi langkah yang bisa diambil untuk mereka yang menganggap ada kecurangan di pemilu hanya sekarang yang paling masuk akal adalah ke MK ya Pak ya untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu. Iya, itu yang saya mau katakan tadi Bu. Jadi ke MK itu kan orang sekarang mengujinya hanya soal selisih suara, ya kan? Kalau suaranya selisih, dianggap suara yang selisih itu dihilangkan atau dicuri macam-macam, maka mereka bisa bersengketa ke Mahkamah Konstitusi. Kalaupun kemudian nanti Mahkamah Konstitusi melihat bahwa sekalipun misalnya yang dicuri itu dihilangkan macam-macam itu ditemukan, tapi tetap tidak bisa melampaui misalnya suara yang dianggap menang itu, MK juga akan mengabaikan proses ini. Itu yang saya mau katakan, ini masalah sekarang itu di situ. Gitu. Kenapa? Gitu? Karena kita diarahkan terus-menerus untuk yang penting itu selisih suaranya. Soal bagaimana tahapannya, begitu suaranya kelihatan jauh sekali, dianggap udah nggak ada gitu. Dianggap, udahlah lupakan aja bahasa orang sekarang ya, karena lo kalah lo dingin gitu. Kira-kira tuh. Ya, dan oleh karena itu pribadi merasa MK itu harus kembali ke proses sengketa seperti di awal. Bukan hanya mereka menyengketakan soal perolehan suara atau selisih suara, tapi mereka juga harus menyengketakan melihat faktor-faktor kenapa ada selisih suara yang begitu tinggi, kenapa ada paslon tertentu dapat suara begitu tinggi, paslon yang lain kurang, di tengah banyak sekali asumsi yang mengatakan itu tidak terjadi. Gitu. Nah itu yang menurut saya perlu dididik oleh
MK, kalau MK kembali ke model seperti itu akan melihat bahwa selisih suara itu belum tentu murni didapatkan dari proses yang benar, meskipun penghitungannya itu. Nah, prosesnya itu nggak benar. Di sana ada intimidasi, ada mobilisasi, ada carut-marut macam-macam lah misalnya, termasuk bansos dan sebagainya. Tapi apakah di dalamnya, Pak Rey, apakah Anda yakin Pak Rey dengan banyaknya yang harus dicermati dari mulai tahapan awal sampai perolehan suara dengan waktu hanya 14 hari Pak, bahkan 10 hari kerja saja ini MK bisa mengakomodasi dan juga bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya Pak? Ya kalau untuk pilpres memang belum pernah kejadian, tapi untuk pilkada udah berulang-ulang tuh. Ya kan misalnya MK beberapa kali memerintahkan supaya dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Bahkan ada yang dilakukan oleh MK itu pilkada ulang. Gitu. Jadi itu kalau dilihat dari itu, MK pernah kok ya melakukan putusan, bahkan bukan pernah, sering melakukan putusan supaya dilakukan pemungutan, penghitungan suara ulang, bahkan pilkada ulang. Gitu. Nah, tapi untuk skala pilpres saya belum tahu. Nah, cuma kan pilkada dengan pilpres juga tidak terlalu sulit-sulit amat, sebab di pilkada itu majelis kehormatan MK-nya juga di apa namanya itu dibagi. Kan seingat saya cuma tiga anggota majelis MK yang menyengketakan atau mengadili sengketa di Mahkamah Konstitusi kalau berkaitan dengan pilkada. Tapi kalau pilpres kan 99-nya terlibat, tidak bisa dibagi itu. Gitu. Nah, mungkin dengan cara begitu efektivitas, efisiensi kerja terkait dengan proses penyelidikan terhadap dugaan adanya PSM misalnya, itu bisa dilakukan. Baik, Pak Rey, kita tahan dulu, kita sapa dulu ada Ibu Titi Anggraini yang sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bu Titi. Ya, selamat malam Mas, selamat malam Bang Rey. Ya, Ibu Titi. Bu Titi terlambat karena buka puasa dulu kali ya. Oh iya, tadi kami juga buka puasa di studio Pak. Jadi ini kita sama-sama sambil buka puasa sambil kita ngomongin politik yang berat-berat ya Pak. Ya Bu Titi, tadi menyambung pernyataan dari Pak Rey juga dan juga pertanyaan saya terkait dengan ini kan mungkin satu-satunya pilihan yang dipunyai oleh mereka yang menilai ada kecurangan di pemilu adalah menggugat hasil pemilu di MK dan waktunya hanya 3 hari dari penetapan hasil pemilu. Nah, Bu Titi, apakah Anda melihat bahwa optimiskah MK bisa mengatasi ataupun menangani dugaan kecurangan ini seadil-adilnya dalam waktu hanya 14 hari bahkan hanya 10 hari kerja, Bu? Iya, 14 hari kerja itu memang menjadi dilema tersendiri ya. Walaupun kalau belajar dari pengalaman pilkada, Mahkamah itu bisa menyimpangi prosedur yang diatur di dalam undang-undang apabila memang ada peristiwa atau kondisi hukum khusus yang membutuhkan betul-betul pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menegakkan konstitusi dan keadilan pemilu. Sebagai contoh ilustrasi di Pilkada Saburai Jua, itu Mahkamah Konstitusi bahkan mengesampingkan batasan waktu untuk mengajukan perselisihan hasil pilkada, yaitu 3 hari kerja sejak penetapan hasil, karena kemudian ada temuan atau peristiwa hukum khusus, di mana setelah misalnya prosesnya semua selesai, waktu dilampaui, ternyata ada yang tidak memenuhi persyaratan yaitu berwarga negara asing begitu. Lalu juga di pilkada misalnya ada bukan penyimpangan ya, tapi terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Misal contoh, di pilkada itu ada syarat ambang batas selisih pengajuan perselisihan hasil antara 0,5 sampai 2% di antara yang mengajukan permohonan perselisihan hasil dengan calon yang memperoleh suara terbanyak. Dan ketika misalnya Mahkamah Konstitusi mampu mengambil atau menempuh terobosan-terobosan itu, mestinya Mahkamah juga menempatkan perkara perselisihan hasil pemilu ini lebih holistik, lebih substantif, dan berorientasi pada terwujudnya pemilu yang konstitusional, yaitu pemilu yang luber jurdil sebagaimana dikehendaki pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Mahkamah Konstitusi berpandangan 14 hari kerja itu menghambat Mahkamah Konstitusi di dalam mewujudkan atau memastikan terlaksananya pemilu yang konstitusional yang dikehendaki konstitusi, yaitu pasal 22E ayat 1 pemilu yang luber jurdil,
karena waktu misalnya tidak memungkinkan di dalam melakukan proses pembuktian yang berimbang, menyeluruh dan meyakinkan, maka semestinya menjadi sah-sah saja kalau Mahkamah Konstitusi mengambil terobosan misalnya. Ketika Mahkamah membutuhkan waktu yang lebih panjang dengan berkaca pada beberapa terobosan pilkada, menurut saya Mahkamah tidak boleh hanya misalnya menundukkan diri pada 14 hari kerja itu. Jangan-jangan 14 hari kerja itu justru membatasi Mahkamah Konstitusi untuk menggali keadilan pemilu yang substantif. Nah ini yang mestinya bagi kita semua ya, selain memang Mahkamah ini kan tidak bisa ya melangkah terlalu jauh selain dari apa yang dimintakan oleh para pemohon. Karena itu pemohon penting untuk menyusun permohonan yang baik, yang argumentatif, yang dilengkapi oleh bukti-bukti yang kokoh, sehingga kemudian dalam proses persidangan semua hal itu bisa tergali dengan baik begitu ya. Sayangnya begini, kadang-kadang klaimnya sangat solid begitu ya, klaimnya saja, tapi tidak didukung oleh proses pembuktian atau didukung oleh bukti-bukti yang solid. Nah ini yang juga menjadi refleksi bagi para pemohon nanti akan mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Baik, saya terakhir ke Pak Rey. Pak Rey, singkat saja Pak Rey, ini kan MK sejak awal disorot dengan catatan buruk dari mulai penetapan capres, usia capres dan juga cawapres. Nah, apakah yang harus dilakukan oleh MK untuk menjaga marwahnya untuk bisa mengatasi sengketa pemilu yang kedepannya akan diajukan para penggugat? Sekarang ini kan salah satu yang menjadi konsen banyak orang, juga pertanyaan banyak orang, apakah pelaksanaan pilpres ini dilakukan dengan cara yang katakanlah ya tadi disebut oleh Mbak Tuti memenuhi prinsip-prinsip jujur, adil, ya kan, dan lumer. Itu yang jadi pertanyaan orang sekarang. Nah, kalau sebetulnya MK mendengar, ya membaca dan juga merasai apa yang menjadi concern masyarakat, saya kira apa yang disebut tadi oleh Pak Tuti mungkin yaitu MK mulai mengubah lagi model kerja terhadap sengketa hasil pemilu yang selama ini berhubungan dengan selisih suara, hal yang berhubungan legislatif. Toh yang seperti ini juga awal-awalnya pernah dilakukan MK gitu. Nah, oleh karena itulah saya merasa kita patut mendorong MK untuk lebih terbuka kemungkinan untuk menelisik apakah yang hasil pemilu yang dilakukan sekarang itu semua tahapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan sekarang ini berjalan di atas prinsip-prinsip jujur dan adil tadi. Sehingga ini kita agar pemilu dan kualitas pemilu akan datang tidak hanya sekedar coblos hitung hasil gitu, tapi prosesnya juga penting. Sebab kalau kita tidak pernah mengadili proses, maka akan terjadilah pemilu yang penting menang. Soal bagaimana proses menangnya orang nggak peduli. Baik. Terima kasih Bu Titi, Pak Rey atas waktu Anda. Tapi sayang waktu kita sudah habis. Kita harapkan semoga nanti sengketa yang diajukan oleh penggugat ini bisa ditangani seadil-adil oleh MK. Terima kasih sekali Pak Rey Rangkuti, pengamat politik, dan juga Ibu Titi Anggraini, dosen pemilu FHUI telah bergabung bersama kami di Ayu Sore.